Fortuners datang di extended reading untuk Aries di bulan Maret. Nah, gue akan mulai klarifikasi dengan Vice Versa Tarot ya. Gue pakai deck yang berbeda. Gue klarifikasi dulu, baru gue jelasin energinya ya. Maaf kalau contekannya masih kayak gini. Nanti akan gue, kalau emang udah lebih oke, akan gue siapin cara nyontek yang lebih canggih. Oke? Langsung aja ya. Gue pengen klarifikasi The Queen of Pentacles. Bagaimana dunia orang lain melihat kita? Kenapa Queen of Pentacles? Mungkin kita berhubungan dengan Virgo, Taurus, atau Capricorn. The World. Kebalik. Kebalik. Maaf, di sini nggak ada kebalik. Deck ini lupa gue nggak pakai kebalik. The World. Dah. Five of Cups. Rebirth. Bukan death ya. Rebirth. Pluto. Buat gue itu energinya Capricorn. Jadi memang ada Pluto di situ ya. Yang mana energinya Scorpio. Dan Pluto memang di Capricorn gitu loh. Jadi ada transformasi di situ. Ada sesuatu yang berakhir, ya kan, dengan energinya The World. Ya, ini komplit, cycle yang komplit. Ada yang berakhir. Makanya rebirth. Dan kita juga merasa kehilangan. Secara emosional kita lost. By the way, ini energinya Aquarius. Ya. Saturn Jupiter, ya kan? Five of Pentacles itu di Aquarius, ya. Dan memang kita merasa kehilangan. Energinya Pluto atau Scorpio, okay. Yang mana adalah karma itu sendiri, Jupiter. Lebih ke finansial juga sih, ya. Karena di rumah Scorpio itu rumahnya finansial. Gue pengen klarifikasi The Star di mindset, persepsi kita, juga tentang komunikasi kita dan segala pengetahuan kita, ya. The Star, wish fulfillment. Knight of Pentacles, dan dia Virgo. Ace of Wands, Ten of Cups, complete. Wish fulfillment, beneran wish fulfillment. Ya, mungkin kalian di-link dengan Aquarius atau Virgo. Nah, ini lagi planning dan menyusun strategi tentang masa depan yang jelas, ya. Step by step. Kayak Virgo, ya, sama dong, double. Di rumahnya Virgo ada Ace of Wands, double, ya. Dan it's fulfilling, happy. Gue pengen klarifikasi The Devil di home, family, dan fondasi. The Devil untuk Aries, klarifikasinya dong di bulan Maret untuk The Devil. Seven of Pentacles. Nah, dia Capricorn. Again, the Magician. Dan Ten of Pentacles, Eight of Pentacles. Malah bawah sadar ya. Oke. Dengan energinya Seven of Pentacles, ini energinya Capricorn. Dan di tempatnya Capricorn, di rumahnya Capricorn, ada apa? The Magician. Right?
Itu tentang status sosial, tentang reputasi, profesi atau karir, juga long term goals. Kartu berikutnya, The Magician. Double lagi ya. Kalau tadi double-nya apa? Ace of Wands. Sekarang double-nya apa? The Magician. Ya, The Magician. The Magician Mercury. Mercury ada di Aquarius. Lagi-lagi Five of Pentacles. Kayaknya nggak perlu diklarifikasi, udah jelas dari awal nih kayaknya nih. Dan Ten of Pentacles, stabilitas, ya, kenyamanan, komitmen, keluarga. Seakan-akan nih mereka nih lagi minta izin. Lihat ya gambarnya. Ya. Mereka minta izin sama yang berkuasa. Tralala. Dan alam bawah sadar kita, Eight of Pentacles, energi Virgo lagi. Kita ingin membuktikan, ya, dengan terus bekerja, mengusahakan segala sesuatunya untuk terjadi. Gue pengen klarifikasi Knight of Swords di relationship kita. Knight of Swords untuk Aries di bulan Maret. Klarifikasinya dong please. Ya mungkin kita berurusan juga dengan Gemini ya. Knight of Swords di relationship. Coba. Nine of Wands. Queen of Pentacles lagi. Queen of Pentacles lagi. Yes, again, the devil, toxic. Energinya Capricorn. Lagi-lagi the Magician. Lagi-lagi Aquarius, lagi-lagi Five of Pentacles. Lagi-lagi kekurangan itu. Lagi-lagi toxic. Energi Capricorn. Queen of Pentacles, Capricorn juga. Pluto. Mercury. Dan jalan akhir. Titik jenuh. Sebelum kita melepaskan semuanya. Komunikasi apa adanya. Knight of Wands. Knight of Swords. Dia belum bisa menghadapi. Soalnya Queen of Pentacles-nya nih nggak ngadep gini ya. Jadi belakang ngasih punggung. Dia belum bisa menghadapi. Kita belum bisa menghadapi apapun itu. Kita atau cross watcher ya. The devil itu cerminan kita sendiri ya. Alam bawah sadarnya dong. The Hangman. Kebalik. Udah gak hanging lagi dong. Udah dapat pencerahan dong. Sudah berakhir. Ya. Pisces, King of Wands. Di rumahnya Pisces itu ada King of Wands, energi kita sendiri, yang mana kita harus transformasi. Dan kita sudah dapat pencerahan itu ya. Untuk apapun, untuk kelangsungan kelanggengan relationship itu kita yang harus transformasi,
bukan siapapun, bukan orang lain, kita sendiri. Nggak perlu kita bergantung pada orang lain. Kita karena yang hanya bisa kita kuasai adalah diri kita sendiri, bukan orang lain kan. Kalau hanya berharap dari orang lain, sampai kapan? Mendingan kita yang beradaptasi, kan gitu. The Wheel of Fortune, gue pengen klarifikasi. Di segi finansial, other people's money, sex, misteri, transformasi itself. Judgment, Pluto, energi Scorpio. King of Swords, Air Signs, energinya Aquarius, Gemini, atau Libra. Buat gue secara simbol lagi, King of Swords itu energi Aquarius, kehilangan materi, Five of Pentacles. Dan Judgment, di sini kita punya kesempatan kedua untuk melebur. The Moon, energi Cancer atau nggak Pisces. Home and family dan fondasi yang sudah berakhir, yang selama ini menjadi misteri, karma kita sendiri, limiting beliefs, alam bawah sadar kita yang tidak terungkap, rahasia karma itu sendiri akan terungkap. Lihat energi King of Swords. Bukan dia tidak mau menghadapi, justru dia akan menghadapi kilat itu dulu, thunder itu dulu. Lihat ya, thundernya. Bukannya dia tidak menghadapi, justru dia menghadapi thunder itu dulu. Dia memberikan punggung, bukan depan begini ya. Ini kan kesannya dia benar-benar menghadapi. Enggak, dia menghadapi kilatnya dulu, thundernya dulu dihadapin dengan melebur itu sendiri, sehingga misteri itu terungkapkan. Sehingga karma itu kelar. Alam bawah sadar kita, Eight of Cups. Akan kita tinggalkan hal-hal yang memang sudah tidak memenuhi kebutuhan emosional kita. Gue pengen klarifikasi The Magician. The Magician untuk Aries di bulan Maret. Tetep loh. Eight of Wands, travel, relokasi, fast communication, King of Wands, dia akan mengambil sikap. Ini energi kita sendiri, Aries. King of Wands, kita akan mengambil sikap dan tindakan. Kita akan menjadi lebih dewasa, tanggung jawab. Balik lagi, again, The Magician. The Magician, kita mampu, nggak bisa dikelit lagi, Bo. Emang kita magician ya kan? Enggak deh, maaf salah. Mirip soalnya sama The Magician. Nah, halu kan, halu. Ini bukan The Magician, mirip sama The Magician, tapi bukan, ini The Wheel of Fortune. Again, The Wheel of Fortune, karma itu sendiri. Ini bukan tentang orang ketiga, tapi tentang bagaimana kita menyikapi nasib kita sendiri, karma kita sendiri. Energi Aquarius, Sagittarius atau Pisces. Tentang wisdom dan filosofi, juga tentang limiting beliefs. Alam bawah sadar kita, strength. Energi Leo di rumah ke-10.
Lihat ya, bagaimana kita harus menghadapi setan itu, the beast itu ya, kita harus kuat. Gue pengen klarifikasi King of Wands, energi kita sendiri, Aries. King of Wands. Nempel. Pertama, kita dapat The Emperor, energi kita sendiri. Memang ini di rumahnya si Pisces ya, di rumah terakhir, di rumah ke-12, di rumah karma, ending, closure, limiting beliefs, alam bawah sadar kita, energi kita sendiri, The Emperor. Jatuh. Yang kita masih berproses untuk mengambil sikap. Ya. Page of Wands, untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin orang sudah melihat auranya kita untuk hasrat dan desire kita. Kita punya pengertian kok. Ini energinya Pisces dan atau Capricorn. Siapa namanya? Scorpio. Ada pengertian, ada cinta. Tapi itu juga yang menjebak. Eight of Swords, menjebak diri kita sendiri. Kita seakan-akan masuk ke perangkap. Dan perangkap dari pikiran kita sendiri tentang apa arti kebebasan, atau kita terperangkap oleh kebebasan kita sendiri. Queen of Swords, wow, energi Libra, keseimbangan. Keseimbangan, keadilan, itu memang harus ditegakkan. Kalau emang kita harus ngekat. Queen of Swords, dia nggak akan ragu-ragu untuk ngekat yang memang sudah tidak lagi punya fungsi, yang sudah tidak ada gunanya lagi untuk diikutin, di follow gitu ya. Oh ya, terus gue pengen klarifikasi The Orchard di alam bawah sadar kita. The Orchard buat Aries di bulan Maret. The Orchard buat Aries bulan Maret. Again, Five of Pentacles, Ace of Swords, the Empress, Three of Swords. Wow. Yang jelas alam bawah sadar kita akan lebih membuka diri kita. Kita nggak defense, kita nggak pasang guard, karena ini bukan sakit hati ya. Three of Swords ini bukan sakit hati. Ini sakit hati. Ini kita nurunin guard kita. Defense-nya kita turunin. Kita lebih membuka diri dan hati. The Orchard itu tentang rasa kekurangan kita, rasa kehilangan kita, kesendirian kita, kesepian kita. Dan kita memutuskan untuk bebas. Kita akan mengambil keputusan itu, bebas. Dan untuk memulai sesuatu yang baru, The Empress, energi ketiga. Yang ketiga mungkin ingin mulai sesuatu yang baru, tapi semuanya masih dalam proses, masih belum tampak. Energinya Libra, Taurus, tapi yang jelas itu energinya Venus. Venus itu ada di Pisces. Mungkin ending in relationship, atau ya
something new in the relationship. Oke, gue bacain energi ya, dan apa dampaknya buat kalian. Buat kita, kalau kemarin Mars masuk ke Gemini, buat kita tuh wish fulfillment, the star, ya kan? Ada pemulihan itu dari apapun yang kita sudah kehilangan, kesepian, ya, wish fulfillment. Ten of Cups, Ace of Wands, ya kan? Dan Knight of Pentacles. Dan Venus pun sextile Uranus kemarin itu. Venus sextile Uranus. Venus kan di Pisces ya. Sextile Uranus. Uranus itu ada di Taurus. Taurus. Venus di Pisces, ini Taurus, Uranus di Taurus. Ya. Kita akan mengambil sikap untuk melepaskan semuanya, merelakan semuanya. Tanggal 4 Merkuri konjung Jupiter. Merkuri itu di Aquarius. Jupiter. Jupiter juga di Aquarius konjung. Jadi konflik ini 5 itu selalu tentang konflik. Ini energinya Aquarius. Di rumah Aquarius ada 5 of Pentacles. Segala kekurangan, segala kesepian, segala 5 itu tentang konflik itu sendiri, tentang perubahan itu sendiri. Karena kita berangkat dari 5 untuk mencapai ke 6, balance. Kita harus berubah, ada perubahan yang memang harus terjadi. Tanggal 7 Moon tanggal 5 Moon di Sagittarius. Di Sagittarius itu ada 4 of Pentacles. Kita akan lebih waspada akan nilai-nilai yang kita pegang, juga tentang finansial yang mungkin agak tetap yang agak dikit ya, gimana ya, jadi kita lebih saving dan segala macam, mau travel yang ntar dulu deh gitu, mau sekolah di luar ntar dulu deh gitu, plus lagi pandemik ya kan. Jadi sebenarnya secara emosional kita pingin expand, tapi kita juga harus waspada gitu. Itu energinya. Tanggal 7 Moon di Capricorn, sextile Venus di Pisces. Secara emosional ya, kita merasa mampu. Dan memang kita mampu. Dan nge-support apapun tindakan yang kita akan ambil dalam mengakhiri, melepaskan ya. Karena Venus di Pisces itu ending. Tapi Moon secara emosional itu tentang foundation, tentang reputasi kita, tentang profesi kita, tentang status sosial kita ya. Kita harus merasa lebih dewasa gitu kan, ya enggak? Tanggal 10 Sun konjung Neptune. Sun konjung Neptune. Idealnya kita punya kendali atau kuasa akan hidup kita sendiri atau nasib kita sendiri ya. Sun sama Neptune itu dua-duanya ada di Pisces. Buat kalian itu ada di rumah ke-12, di akhir ending ya. Ini ada energi kalian sendiri untuk memulai sesuatu yang baru. Untuk tanggal 12 Moon konjung Venus. Balik lagi, it's all about us. It's all about us.
and it's all about relationship and our emotional matters. Hal-hal yang sangat emosional, ya, perasaan kita, feeling kita, semuanya tuh di situ. Ya, kita lagi fokus di relationship memang. Tanggal 13 Venus konjang Neptune, masih di sini juga tentang kita juga. Be kreatif, tapi untuk memulai sesuatu yang baru, untuk ngedobrak apapun itu ya, untuk memulai sesuatu, untuk ngambil resiko pun segala macam ya, kita harus bisa kreatif. Tanggal 14 Moon di Aries dan Saturn di Aqua sextile, ya. Secara emosional kita sangat bisa mengkontrol diri kita sendiri, ya. Tapi sextile dengan Saturn, Saturn itu di Aquarius, Five of Pentacles. Kita bisa mengatur semuanya, mengorganisir semuanya, untuk bisa lebih grounded di hal-hal finansial. Tanggal 15 Merkuri masuk ke Pisces, meninggalkan Aquarius. Itu waktunya untuk diri kita sendiri, taking care of ourselves, enjoy our time, enjoy ourselves, juga nurturing ourselves. Tanggal 16 Sun sextile Pluto. Sana di Pisces, jadi segala hal yang ending, closure, karma itu memang sudah diberi terang karena matahari ada di Pisces, dan itu ada di diri kita sendiri. King of Wands, kita sendiri di rumahnya Pisces. Itu ada Sun sextile Pluto. Pluto itu di Capricorn, Magician. Mendukung sekali perubahan itu, sangat-sangat dukung. Apapun perubahan yang kita inginkan, kita bisa. Venus sextile Pluto tanggal 18 ya. Venus sextile Pluto. Venus kita lagi, King of Wands, sextile Pluto. Sama Sun sextile Pluto, sama. Cuman ini lebih ke relationship, money, dan harmoni in relationship. Lebih ke relasinya, lebih ke uang, material possession ya. Untuk tanggal 20 matahari masuk ke kita, ke Aries, Queen of Pentacles. Balik lagi energinya Capricorn. Kita the magician. Kita balik lagi the magician. Kita mampu, kita grounded, kita dewasa, kita punya disiplin. Dan untuk tanggal 21 Venus juga meninggalkan Pisces, masuk ke Aries, ya kan? Fokus di relationship dengan diri kita sendiri, juga dengan yang lain, dengan status kita, ya, dengan karir kita, terlebih long term goals dan tindakan kita sendiri. Dan mungkin akan ada yang relokasi di situ, travel, ya. Ada yang mau mulai bisnis mungkin. Tanggal 22 Moon di Cancer, trine Merkuri di Pisces. Moon di Cancer, the devil, trine Merkuri di Pisces. The devil itu adalah diri kita sendiri. Okay. Dan itu berkaitan dengan home, family, dan fondasi kita. Itu ada di dalam diri kita sendiri, yang memang sudah harus kita akhiri. Karena memang energi yang support itu. Karena ini toxic yang ada dalam diri kita.
Merkuri tanggal 23, Merkuri square Mars. Merkuri, kita lagi, King of Wands, square Mars. Tensi bentrok dengan Mars. Mars itu di Gemini, right? Gemini. The star, energi Aquarius. Five of Pentacles. Bentrok karena kita merasa kekurangan, insecure, kesepian. Kita pun bisa menjadi pulih, apapun itu yang terjadi memang sudah takdir. Dan sudah takdirnya kita mengambil sikap. Tanggal 26, Sun konjang Venus. Sama-sama di Aries. Bagaimana kita punya kuasa, power, kontrol atau kendali. Itu sangat diberi terang. Bagaimana kita bersikap, bereaksi dalam relationship. Kita sangat punya otoritas di sini. Apakah itu yang kita inginkan menjadi? Selalu mengontrol? Tanggal 27, Moon di Virgo, trine Pluto. Moon di Virgo. Ini secara emosional kita sangat berdampak pada kesehatan kita dan keseharian kita ya. Bagaimana kita melayani orang lain ya. Dan trine Pluto artinya mendukung transformasi itu sendiri. The Magician lagi. Karena Pluto di Capricorn ya. Tanggal 28, full moon di Libra. Full moon di Libra. Artinya relationship. Knights of Swords. Ini bisa Gemini, bisa Libra, bisa Aquarius. Tapi buat gue secara simbol ini gue baca energinya Gemini. Yang mana tentang Mars itu sendiri. Star, takdir, wish fulfillment, pemulihan. North Node juga ada di Gemini. Dan butuh tindakan Mars. Full moon, ending. Karena kita diminta untuk komunikasikan seperti apa adanya. Tanggal 29, Mercury in Pisces, konjang Neptune. Neptune juga di Pisces. Bagaimana idealnya mimpi kita, ideal kita, mimpi-mimpi kita, visi kita itu berseberangan. Maksudnya kita akan merasa ada semacam bentrokan ya, bukan bentrokan, sesuatu yang tidak sejalan. Jadi kita diminta untuk ini kita tinggalin atau enggak? Kita lanjut melakukan apapun yang sudah kita bangun, atau kita berubah, pindah. Ada pergeseran nilai. Tentang apa sih yang ideal itu? Tanggal 30, Venus di Aries, sextile Saturn di Aqua. Venus, Aqua. Venus, Aries, Aqua. Relationship kita dengan money pun juga insecure, kurang, kita merasa kehilangan, masih kurang. Tanggal 31, Sun sextile Saturn.
sama. Oke, semoga bermanfaat dan resonate, semoga berguna ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.